ada lah beberapa orang Hah? yang pernah ngomong kayak gini ke aku. Georgie, lihat aja kalau nggak ada papanya kayak gimana. Ada juga yang pernah ngomong gini, Georgie, jangan sampai ya nanti kamu sampai udah tua masih kerjaannya nyusahin papa doang. Saat itu ketika papaku masih berjaya belum sakit gitu. Welcome to I Think Podcast with me, Arnold Islam. Ojo, thank you nemenin ngobrol-ngobrol. Oh, thank you banget juga udah diajak bareng. Diajak bareng karena pengen bertukar apa ya? Karena pandemik ini Koko selalu ngomong kayak butuh seseorang, butuh temen yang kita bertukar pikiran, biar kita juga apa ya lebih berkembang, stres juga. Kita nggak bisa munafik lah ya, maksudnya kayak di saat pandemik ini kan dengan apa yang serba terbatas akan jadi stres kan. Makanya Koko dengan podcast ini pengen ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran dan kayaknya pas banget nih ngobrolin sama kamu nih karena sebenarnya sebelum tadi kita take record ini kita udah ngobrol banyak nih ya kan. Sebelum nyampe yang akan kita bahas, Koko pengen nanya dulu sama kamu sebenarnya gini, kita langsung ke poinnya adalah Koko hari ini pengen ngobrolin sama kamu masalah bahagia. Mungkin a simple thing ya. A simple thing yang orang mungkin kayak, oh iya bahagia gitu kan. Tapi seorang Ojot di usia sekarang, bahagia tuh kayak apa? Atau bahagia seperti apa? Kalau buat aku mungkin ini aku cerita background aku sedikit juga ya kok, Boleh, buat ha? mungkin kan kita supaya orang juga tahu kenapa sih aku berpikiran seperti itu gitu. Mm-mm. Aku itu anak keempat dari 5 bersaudara. Aku punya Oke, saudara tiri juga gitu. oke. Dulunya aku itu anak dari orang tua yang cukup berjaya, bisa aku bilang seperti itu. Oke, terbiasa Tapi hidup enak waktu aku berarti jadinya. SMA, kenapa? Sorry kok. Sudah terbiasa kayak hidup enak segala macam dipenuhi orang tua. Benar, benar, itu Oke. benar banget gitu. Waktu SMA, aku tuh papaku tuh sempat sakit, sakit kanker, lalu Hmm. ekonomi keluarga tuh menurun drastis. Di situ aku tuh belajar untuk harus mandiri. Jadi aku tuh dari SMA, aku tuh nggak pernah nggak kerja, bener-bener nggak pernah nggak kerja. Hmm. Dari SMA tuh berarti aku umur 17, sekarang aku umur 27, berarti aku 10 tahun aku tuh nggak pernah ngerasain di mana aku nggak kerja. SMA Oke. aku tuh udah ngajar les kumon. Waktu kuliah aku jualan online sambil ngajar les private. Begitu lulus kuliah, Hmm. bahkan belum lulus kuliah di wisuda ya. Aku Hmm. lulus kuliah, lulus sidang itu bulan Juli, Agustus aku langsung masuk kerja. Dan aku udah sempat pindah ke beberapa perusahaan, ditarik oleh perusahaan lain. Oke. Tapi ketika aku pindah itu, aku nggak pernah ngalamin di mana nganggur dulu berapa lama, baru kerja lagi. Paling selisih cuma 3 hari, 5 hari, seminggu. Kayak Jadi gitu. udah Jadi kayak aku tuh terbiasa ya. Jadi kayak udah suatu hal yang harus berarti di kamu ya kerja itu ya. betul, betul gitu. Hmm. Tapi lama-lama aku ngerasa kayak kita mau kerja sampai kapan sih? Sebenarnya gini, aku kan kerja di bank di Oke. dan aku ngurus perihal pengajuan kredit nasabah gitu. Bukan Mm-mm. kartu kredit ya kok, tapi kayak kredit-kredit pinjaman nasabah. Untuk yang kayak Kalau di bisnis bank segala itu macam gitu-gitu ya. betul betul banget gitu. Oke. Nah, di bank itu kan ada satu syarat utama di mana nasabah itu wajib melunasi KPR atau kredit usaha atau kredit apapun Hmm. itu maksimal di usia 65 tahun. Oke. Berarti usia produktif orang di Indonesia itu Hah? hanya sampai 65 tahun. Iya, Pertanyaannya, betul kan kok? Pertanyaannya, betul. abis itu kita mau ngapain sih? Oh, oke 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 ya ya ini kok udah mulai, oke, mulai nangkep nih. Jadi asal Nah, mulanya karena kamu kerja di perbankan ini dulu ya. Terus kamu lihat betul. sebenarnya berarti itu kan kamu melakukan ini berarti tanpa sadar dong. Berarti kan kayak kamu mengerjakan sesuatu ya seperti ya SOP standar di perbankan, kredit dan segala macam sesuai di 65. Iya, betul. Gitu. Di situ aku mikir, abis itu kita mau ngapain sih? Kalau misalnya seandainya nih, tadi kan pertanyaan Pak Arnold, untuk aku ya, bahagia itu seperti apa? Buat aku bahagia itu sesimpel, ketika nanti aku udah pensiun, Oke. aku hidup dengan nyaman, semua berkecukupan. Cukup itu nggak cuma tentang uang, tapi tentang cukup bahagia,
keluarga aku cukup dekat sama aku, hubungan aku dengan pasangan cukup baik, lalu diri aku cukup tenang, aku udah eh, mimpi-mimpi aku beberapa sudah cukup tercapai. Itu kayaknya kembali lagi cukup membuat aku merasa aku sudah cukup puas hidup di dunia ini dan tidak ada yang aku sesali. Oke, berarti bentar. Itu. Berarti cukup ini adalah cukup yang eh, punya angka atau punya tolak ukur di dalam diri kamu dong berarti kan? Karena kan pasti cukupnya orang beda-beda nih. Nah, Betul, kalau betul. kalau kita ngobrol satu-satu dulu deh. Pada saat tadi kamu nyinggung bahwa ternyata bahagia itu cukup nggak cuman masalah finansial aja. Karena kan mungkin selama ini orang berpikir bahwa mungkin masih banyak juga kalian berpikir bahwa pada saat kita punya uang banyak itu pasti bahagia, ya kan? Betul, betul. Banyak banget sih kok. Nah, apa menurut kamu berarti apakah tolak ukur kebahagiaan itu tidak selamanya tentang uang saja? Apalagi dengan catatan ya, kamu tadi bilang bahwa eh, kamu dulu lahir dari keluarga yang cukup berjaya segala macam dan kamu harus bekerja. Apa yang kamu pelajari gitu? Akhirnya dari anak seorang yang sudah jaya terus harus kerja dan sampai akhirnya berpikir bahwa oh iya ya bahagia itu tolak ukurnya ternyata nggak cuma finansial doang. Nah, ini sebenarnya banyak banget sih kok. Banyak, bener-bener banyak banget hal yang bisa eh, aku lihat ya. Aku lihat dalam arti, contohnya yang pertama, Oke. kayak tadi Koano juga bilang kan, dulu orang tua aku kan berjaya. Hmm, Otomatis aku dimanja dong kok. oke. Ya kan? Semua sama ada Istilahnya, pasti. benar-benar. Istilahnya, manjanya aku tuh di level yang sampai eh mau ambil minum di dapur aja, aku teriak, Mbak, tolong ambilin Wah, minum dong. Sumpah aku nggak bohong kok. wait, 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 Itu wait. bahkan dulu aku pernah dimarahin papaku karena soal itu. Berarti dari anak yang bisa dikatakan sorry itu saya ya, yang anak super manja terus tiba-tiba harus bekerja dong. Ini kan berarti ada Benar, perubahan yang drastis banget dong. betul, betul, betul. Aku Oke. aku tuh dulu kok waktu aku SMP deh kayaknya. Itu aku di rumah sempat ada 3 mbak loh. 2 pembantu rumah tangga, 1 babysitter buat adik aku. Aku serius kok. Buset, Aku nggak bohong di sini. seenak itu ya hidupnya ya. Benar, benar. Pakai papaku tuh dulu sampai pernah marah ke aku kayak bilang, "Eh, kamu pikir gini, papaku apa ya? Waktu itu ngomong ke aku kayak gini, Mbak gini, Mbak itu tuh disebut di Indonesia tuh apa sih kok? Pembantu kan kok, Iya, benar kan? Pembantu, judulnya aja pembantu, tugasnya apa? ya membantu. Bantu, betul, membantu. Orang yang butuh dibantu adalah orang yang tidak mampu, benar Iya kan? betul. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu, papaku ngomong kayak gini, apakah kamu gak mampu berdiri untuk jalan ke dapur ngambil air minum? Kalau kamu masih mampu, kenapa kamu harus menyuruh orang? Tapi Berat. aku emang sebegitu dimanjanya kayak, ya kok anak SD atau anak SMP digituin, depan orang tua nurut, tidak ada orang tua tetap bilang, Mbak tolong ambilin minum, pasti dong gitu Lah kan. berarti kalau kayak gitu seharusnya bukankah malah kamu melihat bahwa pada saat dulu kamu pernah hidup enak terus habis itu sekarang harus kerja merasa bahwa kayak oh ya dengan uang dulu gue bisa kayak gini loh. Malah sekarang kamu malah mikirnya bahwa takaran kebahagiaan gak cuma uang doang. Padahal kamu pernah ngalamin bahwa dengan uang yang banyak kamu bisa hidup bahagia dan enak. Nah, tapi Hah? justru itu, ketika aku mengalami di mana kayak semua itu gampang, banyak banget juga orang yang gak menghargai aku kok. Misal? Jujur, aku ngomong apa adanya. Contohnya, eh ada lah beberapa orang Hah? yang pernah ngomong kayak gini ke aku. Ah, Georgie, lihat aja kalau nggak ada papanya kayak gimana. Ada juga yang pernah ngomong gini, Georgie, jangan sampai ya nanti kamu sampai udah tua ngasih kerjaannya nyusahin papa doang. Saat itu ketika papaku masih berjaya belum sakit gitu. Hmm. Jujur saat itu aku ada perasaan kayak apaan sih? Antara kayak emang kenapa sih Kesel, kok kayak gitu? kesel nggak diakuin jadi campur jadi satu tuh saat itu berarti. Betul, betul, betul kayak gitu. Ada juga perasaan, ya maaf ya bapak-bapak.
bapak-bapak gue kok kenapa lo yang sewot, ibaratnya Nah, iya istilahnya kan gitu. bisa banget mikir kayak gitu juga sebenarnya kan? Benar gitu. Nah, sampai satu ketika yang ketika papaku sakit itu, Hah? ya aku kayak ketika papaku itu jatuh sakit dan usahanya jatuh, bener-bener jatuh abis kok. Hmm? Papaku tuh tutup usaha dia, itu aku tuh ada di kantor dia kok. Hari terakhir. Bener-bener aku ngeliat di mana papaku ngomong ke karyawannya, udah deh bawa-bawa aja deh tuh komputer. Itu motor yang saya beliin buat kamu pakai, bawa pulang aja deh. Di situ tuh bener-bener yang kayak Kayak aku kayak, film-film ya, kayak di film-film jadinya ya. sumpah, sumpah. Saat itu aku bener-bener gak tahu mesti ngapain karena kayak, ini aku coba ngeliat di film, jadi aku cuma kayak ngelus-ngelus pundak papaku kayak gini, kayak, Hmm. papa jangan nangis ya. Aku cuma gitu doang, aku gak bisa ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya saat itu kan aku pulang sama papa kan dari kantor, pulang ke rumah. Di otak aku cuma mikir, setelah ini hidup aku gimana? Aku benar-benar cuma mikir gitu doang kok. Berarti Setelah ini dengan ada hidup aku musibah gimana? itu malah membantu kamu untuk berpikir ya jadinya ya. Benar banget gitu. Nah, itu kan aku lama-lama kayak mulai belajar untuk bertahan hidup ya kok istilahnya. Waktu Ngulang itu lagi kepikiran dari aku nol cuma berarti kan. benar gitu. Kayak ya bener-bener kayak mulai dari nol bertahan hidup gitu. Aku buka usaha lah, ngajar Hmm. les kursus lah, kursus private gitu. Aku waktu kuliah, aku tuh mulai usaha online tuh sempat jualan make up. Itu modal aku cuma 500.000 dan itu aku minjem mamaku. Aku Oke. dan ketika udah menghasilkan 500.000 itu aku balikin ke mamaku. Mah ini makasih ya gitu kan. Ketika aku balikin ke mamaku, itu bangganya bener-bener bangga banget Ya, kok. ya. Ya, Bangga tuh bukan bukan kayak sombong atau apa gimana, tapi kayak ada suatu perasaan yang nggak pernah aku rasakan sebelumnya kayak betul. ya ampun aku bangga banget ya sama diri aku bahagia banget saat itu aku berasa kayak istilahnya gini kok orang paling sukses sedunia. Iya. Sumpah saat itu. Tapi Koko juga pernah ngerasain sih. Maksudnya Koko pernah ngerasain di situ di mana kayak eh, uang pertama kita itu kita ngerasa kayak kita tuh udah paling sukses nggak sih? Karena mungkin Bener. di saat itulah kita tuh baru pertama kali merasa kayak oh ya, gue ternyata bisa menghasilkan sesuatu ya. Oh ternyata gue bukan Betul, anak-anak lagi yang minta ya. Gue bisa memberikan malah gue betul, bisa ngasih duit jajan atau ngasih duit ke orang tua atau ke saudara kita gitu. betul, betul. Nah itu bahagia banget kan. Banget, banget. Ya banget kan. Ya. Nah itu perasaan bahagia yang luar biasa yang pernah aku rasain Hmm. pertama kalinya. Padahal di rekening aku satu cuma ada 2 juta. Aku serius kok gak bohong. Coba ada 2 juta, tapi aku minimal aku mikir 2 juta aku udah bisa aku puterin lagi. Orang dulu modal cuma 500.000, kenapa 2 juta nggak bisa aku puterin gitu Eh kan. tapi bentar nih Jot ya. Ini nih setuju juga nggak sih kamu bahwa gini, eh, kita kita kamu sama Koko gini, kenapa sih mungkin orang ngerasa mungkin orang yang nonton video ini atau dengan podcast ini ngerasa kayak ya ampun baru 500.000 aja kok kayaknya happy banget gitu kan. Tapi orang-orang di luar sana mungkin belum pernah merasakan yang namanya kehilangan, tau gak sih, yang namanya eh, kita dulu punya kehidupan yang enak, terus abis itu Betul, tiba-tiba hilang, terus yang kita betul, menghasilkan uang uang sendiri gitu loh. Karena menurut aku betul, kayak betul, seseorang itu tidak mungkin bisa menghargai sesuatu pada saat kalau mereka belum pernah merasa kehilangan. betul, betul, setuju banget. Aku Semakin setuju kok. semakin orang itu semakin dewasa, menurut aku adalah gini. Orang yang dewasa adalah orang yang punya pengalaman itu kan lebih banyak, asam garamnya lebih banyak gitu kan. Jadi dengan menghargai uang yang kecil itu karena kita pernah kehilangan yang mungkin kalian nggak pernah tahu gitu loh. Bukan karena kita Betul, terlalu betul, heboh atau mungkin kita mau jadi kayak pamer. Enggak sih, tapi ya kalau ada di posisi kita tuh menjadi suatu hal yang sedih banget karena kalau kalau dulu kok ngerasa kayak ada campur, ada apa ya, ada campur sedih, ada bahagia juga kayak kayaknya kalau dulu keluarga gua nggak kayak begini mungkin gua hidup nggak sampai sesusah ini deh. Tapi ada satu sisi betul. juga bersyukurnya kayak Kalau kalau nggak ada peristiwa ini, Tuhan nggak kasih pelajaran buat kita, kayaknya gue nggak jadi apa-apa juga deh sampai hari ini kayaknya. benar, benar banget, benar. Itu yang aku rasain kok. Benar banget. Tadi apa yang kok Arnold jelasin semuanya benar-benar bisa bilang itu yang menggambarkan perasaanku. Nah, ada momen kebahagiaan kedua yang aku Hah? rasain yang luar biasa banget. Itu sebenarnya tadi ada sedikit menyangkut dengan apa yang kalian omongin.
gaji pertama aku dari aku ngajar Kumon Mm-mm. itu aku beliin makanan buat papa mamaku. Itu kalau makanannya tuh cuma di pinggiran doang kok. Karena kan Wah. ibaratnya kayak, maksud aku gini loh, saat itu kan gajinya kecil kok. Kecil Mm-mm. banget lah jujur gitu kan. Di bawah 5 juta. Aku lupa nominal persisnya berapa, cuma aku lihat itu di bawah 5 juta. Tapi ketika pertama kali aku terima itu uang, aku kayak, wah aku pingin beliin bapak mamaku makan nih gitu kan. Mm-mm. Tapi kan aku mikir juga, karena balik lagi ya, karena dulu kan aku dari keluarga yang cukup berada, aku tahu dong tempat-tempat makan yang bagus gimana, tapi aku juga tahu harganya berapa. Terus Mm-mm. aku mikir ternyata itu makan bisa setengah atau sepertiga dari gaji aku terima saat itu ya. Ya kayak gak mungkin banget Eh, kan tapi kok tapi ibaratnya. kalau kayak gitu sedih nggak sih waktu di momen itu kamu ngerasain pertama kali kayak di satu sisi kamu terima uang yang kamu belum pernah dapat, tapi di satu sisi pas mau memberikan sesuatu sama orang tua kayak belum nyampe. Sedih sih sebenarnya. Dan lebih sedihnya lagi adalah dulu aku berarti kurang menghargai ya. Itu sih yang perasaan sedih yang lebih mendominasi. Kayak sering menganggap remeh, sering kayak misalnya contoh kayak orang tua, eh misalnya nih ya, sesimpel anak kecil kan paling sering makan nggak dihabisin, ya nggak sih Iya, kok? banget. Atau orang tua udah beliin apa? Enggak lah, aku nggak suka, aku maunya yang ini, Iya. ya kan? Mm. Nah, saat itu aku sadar ternyata tuh sebenarnya itu nyarinya tuh nggak gampang. Dan Eh, aku saat itu tanpa mikirin proses yang orang tua aku laluin, aku seenaknya ngomong, enggak lah, aku nggak suka itu, aku maunya yang lain. Gitu loh. Padahal mungkin orang tua aku kayak udah mikirnya tuh pengen bawa pulang itu makanan atau masak itu makanan dengan kayak, duh, Georgie gimana ya? Suka nggak ya? Tapi aku nggak memikirkan itu. Itu saya pikir kayak sedihnya tuh lebih kayak, ya ampun, ternyata aku dulu egois itu ya. Kayak gitu sih tapi aku. gini Jod, ini kalau hal kayak gini nih masih banyak banget yang terjadi saat ini kan kayak di sekitar kita mungkin orang-orang di luar sana juga mungkin yang lagi masih yang punya anak atau apapun itu mungkin mereka berpikir gini, eh kan wajar nggak sih kalau kita itu punya selera, misalkan contoh ya, ya kita nggak suka makanan ini, ya berarti kan kita boleh punya pendapat dong untuk bilang itu kita nggak suka. Atau misalkan fashion lah, baju kayak wajar nggak sih kalau kita nggak suka itu? Ini kan berarti Betul. maksudnya ini kan masih ada abu-abunya nih, di mana yang di satu sisi memang kita harus bisa menerima dan menghargai, tapi di satu sisi emang ada keinginan di dalam diri, apalagi kamu perempuan kan? Betul, betul. Nah, kalau aku tuh dulu dari sebenarnya gini, pola pikir aku tuh banyak berubah ketika tadi aku bilang turning point aku itu ya. Di situ Nah, aku banyak mulai melihat dari sisi yang berbeda, bukan sisi dulu aku yang kayak cuma minta nerima, kalau nggak dapet aku nggak marah sih. Aku tambah dari dulu tuh bukan tipe yang marah atau gimana, cuma kayak ada perasaan kayak kayak nggak rela lah gitu istilahnya. kesel Tapi kayak aku gitu gitu ya. betul, walaupun keselnya nggak marah-marah ngoceh di depan, tapi kayak cuma kayak ya udahlah, kelihatan lah dari muka istilahnya gitu kok. Tapi aku mau lihat dari sisi yang berbedanya nih gitu kan. Di situ aku sadar sih, eh, benar kayak yang tadi Koano bilang, kita punya hak kok untuk mengatakan apa yang kita suka atau enggak. Hmm. Apalagi itu sebenarnya kalau secara psikologi ya, kok ini di luar dari ini sih, di luar, misalnya kayak di luar dari apa yang kita omongin, Mhm. itu ada yang disebut dengan self esteem. Ya, 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 ya. Mungkin Koano dengar juga gitu Ya. kan. Dimana orang harus berani say no gitu. Oke. Tapi untuk say no itu kan ada cara yang lebih sopan kok. Tapi ini kan, Contohnya, oke, oke. Tapi ini bukan masalah kita untuk bilang say no loh. Tapi ini kan masalah kayak preference nggak sih? Kayak misalkan, let's say contoh pada saat kalau kamu yang dari dulu itu terbiasa hidup di keluarga yang sudah berada, terbiasa makan di tempat A gitu. Tiba-tiba kamu diturunin ke level paling bawah, kan kamu tidak pernah merasakan itu. Dan kamu punya preference bahwa gue nggak pernah makan di sini, dan wajar nggak sih kalau gue bilang gue nggak suka makan di sini? Ini kan banyak yang wajar. apa ya, mungkin mungkin akan ada perdebatan di luar sana gitu. Ini Koko mewakili sebagai orang di luar sana akan memperdebatkan seperti itu. Apalagi dari cerita kamu sendiri bahwa kamu pernah merasakan hidup ada di atas dan kamu pernah juga merasakan hidup yang paling bawah. Tapi kan untuk orang menerima, mungkin kalau yang hidup dari bawah naik ke atas easy lah ya, karena ada peningkatan. Tapi pada saat melalui penurunan, apalagi tambah lagi nih ya, perempuan mau laki-laki sama aja, teman-teman sekitar kita kayak ya ampun Jod, dulu lu kan gini, dulu lu kan kalau makan di sini, masa sekarang di sini? Itu kan ada tantangan lagi dong.
Betul, betul, betul. Itu benar sih. Cuma itu yang tadi aku bilang, maksudnya semua orang bisa bilang enggak, no itu dalam arti kayak gak suka atau enggak nyaman atau apa. Tapi bisa bilang dengan cara yang baik gitu loh kok. Gini, sometimes Hmm. bukan apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita mengungkapkannya. Contohnya kayak misalnya kayak tadi kasusnya, aku nggak suka makan di tempat. Sebenarnya sejujurnya sih aku suka-suka aja, tapi ini misalnya case-nya ya, misalnya Hmm. case-nya in case aku nggak suka makan pecel lele lah ibaratnya. Oke. Co- eh, aku kasih dua contoh. Contoh aku ngomong, apaan sih pecel lele? Aku nggak suka, jorok gitu, jijik. Ya, Contohnya gitu. misalnya. Atau contoh B, misalnya gini, oh ini ya pecel lele. Aku belum pernah makan sih gitu. Cuma aku coba dikit aja ya. Aku nggak bisa banyak-banyak, soalnya aku belum pernah makan ini. Itu kan sebenarnya dua-duanya penolakan kan kok. Tapi gini, oke. Yang kalau yang pertama betul penolakan, yang kedua itu penolakan, tapi kamu harus melakukan misalkan contoh, oke, gua mau coba dikit ya, atau gue cuma makan dikit ya, oke. Tapi kan dibutuhkan kerendahan hati atau minimal dibutuhkan untuk lapang dada untuk bisa menerima kehidupan. Yang paling sulit Betul. saat ini adalah tantangan kita ngomong kita sambil mungkin kita akan bahas juga bahwa kita tidak bisa lepas sekarang yang namanya sosial media, orang post segala macam kehidupan yang enak-enak segala macam ya. Nah, itu kan ada tantangan di situ gitu loh yang kita merasa bahwa kayak gue kayak nggak bisa nerima ini deh. Untuk lapang dada dan menerima itu sulit banget loh. Jujur loh Jod, maksudnya apalagi di usia-usia kita yang masih muda ini, untuk kedewasaan yang paling sulit adalah menerima kehidupan kita dengan lapang dada dan mensyukuri kepada Tuhan. Bener nggak sih itu paling susah sekarang? Apalagi sosial media sekarang udah hype banget ya kok ya. Kemewahan, Wah, apa segala. luar biasa ya kan. Semua kemewahan apapun di post segala macam kok. Dari Kokosnya juga bingung sih kan. Bikin insecure ya kok ya. Itu orang ngebeli barang seharga tabungan kita ya kok. Iya, kadang-kadang atau enggak kadang-kadang kayak Koko juga suka ngeliat kayak orang-orang yang pacaran gitu kayak ini kok yang pacaran emang apa gua kurang kerja keras atau mereka kaya banget kali ya? Kayak mereka pacaran sekali seminggu keluar bisa habis 5 juta, 4 juta, 12 juta. Gua Betul-betul. kayaknya sih kalau jadi dia seminggu 12 juta kayaknya masih agak nyut-nyutan pala gitu loh. Seminggu 5 juta, pas minggunya kalau 5 juta, Senin sampai Sabtunya nasi garam ya kok. Kalau kita kayaknya kayak gitu. Iya, makanya. Nasinya pun bukan sepiring, Makanya. beberapa suap doang gitu. Nah, itu kan, maksudnya kayak, apalagi dengan tantangan seperti itu, karena Koko pun aja mulai bisa, bukan mulai bisa menerima sih, tapi mulai bisa lebih tenang, kayak, oh ya udah biarin aja orang itu punya kehidupan itu masih dalam proses gitu loh. Nah, ini kan berarti kan ada step yang kamu ada step yang kamu lewatin juga nih, yang mungkin kamu belum share bahwa dari kamu yang eh, tadinya sudah di posisi A, terus pindah ke B, ini kan ada proses di mana menerimanya. Gimana kamu nguatin diri kayak enggak Ojot ayo terima sekarang lu tuh begini loh lu tuh dulu bukan anak yang kayak dulu lagi loh lu tuh nggak boleh sok-sok cantik makan yang kayak gini-gini loh. Nah di proses itu gimana kamu berdebat dengan diri sendiri? Ini kalau aku ngomong gini, aku ada keinget satu momen kok. Ini mungkin aku ceritain, ini agak lucu juga. Hah? Aku tuh lulus SMA, ya. Oke. Ini aku dengan tabungan yang cukup lumayan. Karena aku tuh Oke. dari dulu tuh kebiasaan kayak ibaratnya papaku kasih uang jajan berapa, aku sisihin lah, gitu Mm-mm. kan. Jadi tabungannya cukup lumayan. Tapi ketika aku pas udah mulai kuliah, tadi aku bilang dari SMA itu yang papaku udah usahanya Mm-mm. jatuh, itu aku tuh papa udah gak pernah kasih aku uang jajan sepersen pun kok. Aku udah gak terima uang uang dari orang tua sepersen pun. SMA. Iya, iya dari SMA 3 lah gitu. Oke. Jadi bener-bener aku tuh yang nabung dari kayak papa uang jajan gitu tuh maksimal SMA 2 waktu itu. SMA 3 aku udah gak pernah sepersen pun. Singkat cerita, awal kuliah Hmm. uang aku habis. Ya kok, singkat Oke. cerita kayak gitu. Uang aku habis. Karena ya gitu, apalagi kamu bayangin kok, aku gini, mungkin kan beberapa cewek-cewek zaman dulu ya, aku nggak bilang yang zaman sekarang loh, Hmm. yang zaman dulu Kita masuk kayaknya kuliah. kesannya tua banget ya Jot ya kalau dipikir-pikir ya. Kok 7 tahun yang lalu kita kuliah kok, Bener. Iya. kita harus menerima kenyataan Betul ini. betul betul. Terus jadi pada saat duit kamu habis gimana di 7 tahun lalu? Ya,
Aduh, kok bingung banget. Dan saat itu aku bergaul sama teman yang cukup lumayan ke kuliah bawa mobil. Terus dia kan ceritanya mau ngambil duit nih ke ATM. Tempat Oke. kita kuliah kan ada ATM di depan kan, kalau Anu tahu Yang di kan. bawah kan? Ya, mau ngambil duit. Terus zaman dulu kan nggak ada pilihan di ATM tuh ada kayak sambil saldo atau Oh iya tidak. iya, Kalau nggak tidak ada, nggak bener masuk. bener bener. Yang langsung keluar saldo tuh zaman dulu. Jadi pas temen aku pencet tarik duit, ngelihat aku nggak sengaja ngelihat, bukan bermaksud kepo atau gimana, tapi nggak sengaja Hmm. ngelihat gitu kan. Hmm. Saldonya kok Tuhan lagi mau nguji. Lu sombong gak lu? Istilahnya kayak gitu. Angkuh gak lu? Lu tetap bisa memanusiakan manusia gak lu? Lu bisa gue kasih berkat lebih banyak lagi gak? Apa yang gue titip ke lu bisa lu salurin ke banyak orang gak? Atau lu malah karena yang gue kasih ke lu ini, lu jadi nginjek-nginjek orang lain? Itu kan berarti kan Tuhan sedang menguji kita. Kita itu orang seperti apa? Mungkin kalau kita lulus ujian, dikasih lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya kita nggak lulus, bisa aja diambil kok. Cuma dengan satu jentikan jari kok semua Iya, bisa iya, iya. hilang.